Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat subuh untuk ayah dan bunda, juga anak-anak ustazah yang soleh dan soleha. Bagaimana tadi sahurnya? Sudah kenyang? Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah menjalankan ibadah puasa selama 5 hari. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kelancaran, kemudahan saat berpuasanya, tingkatkan lagi tilawahnya dan sunah-sunahnya, termasuk sudah pasti sholat-sholat wajibnya. Hari ini, di subuh ini, Ustazah akan mencoba memaparkan bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan doa Nabi Ibrahim, khususnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk keberkahan rumahnya dan anaknya. Mari kita langsung saja menceritakan kisah singkat Nabi Ibrahim alaihissalam. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam perkara anak. Untuk itu, beliau selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa henti, hingga doa Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran. Pada suatu masa, Nabi Ibrahim dan Siti Maryam istrinya sudah lama mendambakan seorang anak atau seorang buah hati, namun masih belum juga kunjung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga tibalah waktunya, karena mereka sudah termasuk umur yang tua pada saat itu. Saat Sarah sudah merasa tua, tepatnya dalam kondisi usia yang merasa tidak mungkin lagi hamil, maka ia memberi saran kepada suaminya, Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk menikahi seorang budak yang menjadi wanita yang jujur, setia dan baik hati, yaitu bernama Siti Hajar. Hal itu tidak bertujuan apa-apa, hanya semata-mata agar Siti Hajar dapat melahirkan seorang keturunan yang akan melanjutkan tugas suaminya sebagai nabi. Sebaliknya, Nabi Ibrahim alaihissalam juga memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada henti hal itu ditunjukkan agar memiliki keturunan yang tumbuh menjadi seorang yang soleh, taat, sekaligus membantunya dalam menyebarkan dakwah. Salah satu doa Nabi Ibrahim untuk anaknya ada pada surat As-Saffat ayat 100. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Lalu ada lagi di dalam surat Ibrahim ayat 35 dan 40 yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Dan alhamdulillah, selanjutnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim serta istrinya dikaruniai anak. Yang seperti kita ketahui, ada yang tahu, Nabi Ibrahim dari istri pertama yaitu Sarah dikaruniai anak yang diberi nama Nabi Ishak alaihissalam. Lalu dari istri keduanya yaitu Siti Hajar diberi nama Nabi Ismail alaihissalam. Maka alhamdulillah Allah mengabulkan semua doa-doa Nabi Ibrahim, yaitu diberikan keturunan dan insya Allah diberikan keturunan anak-anak yang soleh. Lalu selanjutnya Ustazah akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim yang lain. Ada yang penasaran? Oke, kita lanjutkan. Kisah selanjutnya yaitu di masa Nabi Ismail telah lahir dan masih baik. Pada suatu kisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengajak istrinya, yaitu Siti Hajar beserta putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang pada saat itu masih kecil atau masih bayi, untuk berjalan ke daratan tandus dan kering di antara dua bukit, yaitu sebuah gurun yang sangat panas, gersang, dan tidak ada peradaban.
Maksudnya tidak ada orang yang tinggal di sana. Ibrahim harus meninggalkan mereka di sana. Kemudian Siti Hajar pun bertanya-tanya, mengapa semua suaminya meninggalkannya? Pada saat dalam perjalanan, Siti Hajar pun bertanya kepada suaminya, "Wahai Ibrahim, engkau hendak pergi kemana? Apakah engkau hendak pergi meninggalkan kami? Sementara di lembah ini tidak ada seorang pun manusia dan tidak ada makanan sama sekali." Pertanyaan itu diucapkan Siti Hajar berulang kali, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merespon apa-apa dan tidak menoleh. Lalu akhirnya Siti Hajar pun berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Apakah Allah memerintahkan hal ini kepadamu?" Nabi Ibrahim alaihissalam pun akhirnya menjawab, "Iya." Kemudian berkata, Siti Hajar pun menjawab, "Jika demikian, Allah tidak akan menyanyiakan kami." Setelah itu, Hajar pun tidak bertanya lagi. Ibrahim terus pergi hingga beliau sampai ke Saniyah yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang. Beliau segera menghadapkan wajahnya ke Baitullah. Lalu pada surat Ibrahim ayat 37 yang artinya, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat Engkau, Baitullah. Yang dihormati, ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagai manusia yang cenderung kepada mereka dan berikanlah rezeki mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Begitulah akhirnya Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi hidup berdua saja di tempat yang tandus yang kini disebut kota Mekah. Dan pada suatu ketika air susu Siti Hajar kering, Ismail pun kehausan dan terus menangis dengan keras, Siti Hajar kebingungan dan berlari kecil ke Bukit Syafa lalu ke Bukit Marwah untuk mencari pertolongan. Namun tidak ada seorang pun yang bisa ditemui pada saat itu. Siti Hajar pun berdoa agar mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Siti Hajar mendengar suara dan muncul sebuah mata air. Dia pun mendekati dan membuat gundukan di sekitar air itu agar air tersebut tidak mengalir kemana-mana. Air tersebut lalu diberikan kepada Ismail yang kehausan. Mereka berdua selamat melewati ujian mata air itu yang sekarang disebut mata air Zam-Zam. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam kita bisa banyak belajar, salah satunya mengenai keikhlasan. Ikhlas dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya apapun yang diperintahkan Allah, walaupun cobaannya panjang dan berliku-liku, tetapi akan mendapatkan hasil yang terbaik karena Allah selalu tahu apa yang terbaik pada setiap umatnya. Kita juga diajarkan untuk percaya dan yakin akan keberadaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat doa yang tersirat yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam agar selalu menegakkan sholat. Ayat-ayat Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan bahwa tempat tinggal yang kita bangun sekarang menjadi tempat berteduh. Tidak hanya menjadi tempat berteduh, tidak hanya sebagai tempat tidur atau berkumpul bersama keluarga, tetapi harus menjadi rumah yang isinya itu adalah kebaikan, yaitu di rumahnya itu selalu menegakkan sholat, tilawah, lalu hal kebaikan yang lainnya, sehingga rumah yang kita tempati itu menjadi lebih nyaman secara lahiriah atau batiniah. Makna yang lain adalah agar rumah sementara kita ini selalu diberkahi. Kenapa kita bilang bahwa ini adalah rumah sementara? Karena rumah kekal kita insya Allah berada di akhirat dan ada di surganya Allah, dan mudah-mudahan kita ditempatkan
di surga Allah bersama keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Maka bagaimana rumah sementara yang kita tinggali ini menjadi rumah yang berkah? Kembali lagi ke makna yang pertama, yaitu selalu mengisi kegiatan-kegiatan yang ada di rumah itu dengan hal-hal yang insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya menegakkan sholat, tilawah, termasuk silaturahmi, memanjangkan silaturahmi bersama orang-orang Muslim. Dan makna yang terakhir dari doa-doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu memohon rezeki yang berkah, lalu memohon menjadi hamba yang selalu bersyukur. Mungkin sekian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang Ustazah paparkan. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani atau menjadi pengingat, kisah ini menjadi pengingat kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih pandai bersyukur, lebih banyak berdoa, lebih banyak sabar, dan terutama yakin bahwa apa yang kita jalani, kesenangan, apapun kesulitan, itu adalah jalan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan hari ini puasa kita semua ditambahi keberkahannya oleh Allah dan selalu dilancarkan sampai dengan nanti di akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu mengejar kebaikan tidak hanya di bulan Ramadan tetapi juga di bulan-bulan lainnya. Ustazah ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan selama video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.